Jadi impactful brand communication sama activation. Jadi sebetulnya tema besarnya nanti akan ada di sesi kedua nanti tentang brand communication dan sesi ketiga tentang brand activation. Di bagian pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang fundamentalnya ya. Jadi tentang apa itu brand, karena brand dengan produk itu berbeda, kemudian tentang nanti consumer insight. Jadi dua tema ini yang akan kita bahas di pertemuan sekarang ya. Nah, pertanyaan mendasar dari tema besar kita di workshop hari ini adalah sebetulnya apa itu brand ya. Jadi brand itu memang agak susah untuk didefinisikan secara bahasa, secara terminologi, namun kita sebetulnya bisa membayangkan dan bisa merasakannya ya. Sekarang kalau saya tunjukkan brand ini, coba saya ingin tahu teman-teman silakan tulis di chat ya. Apa yang Anda rasakan ketika melihat atau membaca brand ini? Ya, silakan ditulis di chat. Ya, kita lihat ini. Mahal, mahal banget, jam tangan mewah, jam orang kaya, ya, jam tangan mahal. Oke, ini kata mahal ini tampaknya yang dominan ya, setiap orang mempersepsikan Rolex ini mahal ya, dan langsung ke jam tangan. Jadi produknya, ini walaupun di sini tidak ada gambar produknya berupa jam tangan ya, tapi sudah mulai terasosiasi, dan dengan sangat mudah langsung kita bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah produk merek dari sebuah produk jam tangan gitu ya. Dan yang kedua punya karakter terasosiasi dengan mahal atau mewah. Ada juga kata elegan di sini ya. Baik, sekarang kita bandingkan dengan logo berikutnya, Casio. Coba silakan apa yang Anda rasakan atau apa yang kebayang ketika melihat logo brand ini. Kalkulator ya. Kemudian terjangkau ya. Silakan yang lain. Smart, sporty ya. Jadi sudah ada beberapa yang mengasosiasikan dengan produk yaitu kalkulator ya. Kemudian selainnya nih kayak Mbak Hasna tentang masalah price ya, affordability, terjangkau. Kemudian ada juga ini Pak Idris, smart, sporty, ini kata sifat ya. Jadi brand Casio itu terkesan smart dan sporty gitu ya. Ini ada juga Mbak Syifa, harganya macam-macam. Jam anak muda, oke. Rolex tadi, ini saya bisa tanya juga mungkin ke Pak Lutfi, kalau Rolex tuh anak muda atau anak tua Pak ya? Silakan bisa ditulis. Jam tangan dan kalkulator, jam tangan casual. Ya. Nah, jadi ternyata ya, teman-teman sekalian, kalau kita tunjukkan atau kita melihat satu logo brand itu ternyata yang bisa kita pahami dari logo itu ternyata bisa banyak ya. Jadi bukan sekedar terasosiasi atau terhubung dengan produknya, produk fisiknya begitu, tapi ternyata mulai di situ muncul kata-kata sifat gitu ya. Jadi seperti tadi smart, sporty, elegan, ya juga yang mungkin agak lebih teknikal, yang agak teknis, mahal atau terjangkau begitu. Ya, jadi nah begitu juga dengan brand yang nanti kita bangun, ketika orang melihat logo kita, melihat topografi ya, mungkin ada tulisan yang menjelaskan tentang sebutan namanya, kita harus meyakini bahwa logo itu atau tipografi kata-katanya itu bukan sekedar menginformasikan sebuah nama, tapi dengan serangkaian banyak asosiasi yang ada di dalamnya begitu ya. Nah itu kita sudah mulai bisa memahami sebetulnya brand tuh yang kayak gitu deh gitu ya. Walaupun belum kita jelaskan atau terjemahkan dalam bentuk kata-kata yang sifatnya terminologi. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, tapi pertanyaannya mungkin ini bukan how do you think and feel ya, ini saya agak ubah. Kalau teman-teman melihat brand ini, ya, nanti silakan ditulis di chatnya masing-masing ya, melihat brand ini, Daihatsu.
yang saya mau tanyakan adalah kalau ini brand Daihatsu ini disulap, ya saya sulap nih, jadi seorang manusia gitu, saya minta dijelaskan di chat box ya, pertama jenis kelaminnya, dia laki-laki atau perempuan, kemudian usianya berapa, kemudian kalau dia pergi ke pesta pernikahan, dia pakai baju seperti apa, ya. Coba silakan, eee, ya Pak Jumadi mobil bukan Pak, maksudnya kalau dia disulap jadi manusia, dia pertama laki-laki atau perempuan, kemudian dia usianya berapa. Jadi tiap orang bisa menulis lengkap terlebih dahulu ya, laki-laki, koma, usianya berapa, koma, bajunya kalau dia masuk ke pesta pernikahan, dia pakai baju apa? Ya, silakan. Ya, Pak Ahmad Bani nih, lengkapi ya. Misalkan dia laki-laki, usianya berapa? Ya ini misalkan Mas Hafiz nih, laki-laki usia 30 tahunan pakai baju batik. Oke. Coba yang lain, ya. Laki-laki usia 27 pakai baju hitam, ya, oke. Pakai jas hitam, ada juga ya. Laki-laki usia 30 tahunan. Kemudian ada juga ini apa, daya laki-laki pernikahan pakai baju merah. Oh, mungkin karena warna brandnya ya, mirip. Pakai kemeja, pakai t-shirt, usia 35, usia 40-an. Oke, silakan ada lagi yang ini menurut pendapat masing-masing ya, persepsi masing-masing. Ya, ini kalau kita lihat nggak ada yang jawab ini perempuan ya. Jadi jenis kelaminnya si brand ini laki-laki ya. Dan usianya juga relatif. Ini kalau lihat jawaban dari peserta, ini berkisar antara 25 sampai maksimum ada yang menyebut tadi sampai 50, 45 ada, 40-an, 35. Namun lebih banyak usianya lebih mudah ya, lebih muda ya di sekitaran 30-an. Pakai batik Pekalongan, wah ini spesifik banget ya. Usia 50 pakai hem lengan panjang putih. Oke, ya. Nah, berikutnya saya mau tanya lagi nih, sekarang ganti brand yang lain. Nah, ini logo kedua Mercedes-Benz. Coba kalau ini juga kita sulap jadi seorang manusia, dia laki-laki perempuan, kemudian usianya berapa, kemudian kalau ke pesta pernikahan dia pakai baju seperti apa? Silakan. Laki-laki 40-an, tuxedo ya. Oke. Baik. Oh, ada yang juga usianya lebih muda ya, 23, 25 pakai jas. Laki-laki 45 tahun ke atas, tuxedo. Ya. Laki-laki 40-an jas lengkap. Ya. 40 tahun ke atas, tuxedo laki-laki. Tapi ada juga nih, casual dibalut jas celana jeans ya. Oke. Jas sepatu mengkilap ya. Pakai baju Iron Man, serius. Ya. Ini yang mana nih? Ya, Iron Man, Daihatsu apa Mercedes? Baik. Nah, ini kalau kita simpulkan ya, teman-teman sekalian, peserta, ternyata ini dua brand ini kan sama-sama merek di kategori otomotif ya. Bahkan lebih spesifik di kategori kendaraan mobil lah begitu ya. Walaupun sebetulnya Mercedes-Benz ini mobilnya di berbagai macam jenis pada kenyataannya gitu. Tapi ternyata memang secara umum mengasosiasikan masing-masing merek ini secara berbeda. Jadi berarti kalau begitu brand itu juga dia tuh sebetulnya bisa kita ibaratkan dia seperti seorang manusia. Ya, jadi bisa dipersonifikasi. Ya. Jadi termasuk brand yang kita bangun sekarang ataupun nanti, orang itu bisa personifikasi. Dia bisa diubah ke dalam gambaran visual seperti seorang manusia dengan segala macam karakternya, ya termasuk karakter demografi. Jadi karakter demografi itu adalah seperti usia, kemudian jenis kelamin, ya, bahkan termasuk psikografi. Jadi
tadi sengaja mungkin kita tidak tidak terlalu banyak ya mengsimulasikan karakter psikografi itu cara dia berpakaian dalam konteks sosialnya. Ya, jadi kan, sebetulnya ketika seseorang masuk ke pesta pernikahan, dia tuh sedang menunjukkan identitas dirinya dalam konteks sosialnya gitu ya. Nah, maka brand pun kita ternyata bisa mengidentifikasi itu. Nah, sehingga dengan demikian ya, brand itu ternyata memang betul-betul dia bukan hanya produk ya, karena kalau kita bicara produk, mungkin kedua, brand ini bicara tentang produk, kendaraan bermotor atau tadi di slide sebelumnya produk, jam tangan gitu. Namun ternyata, yang kita persepsikan dengan sebuah logo brand, itu memiliki berbagai macam karakter yang cukup kompleks, bahkan, eee, kalau mau kita sederhanakan, dia itu seperti seorang manusia ya, seperti halnya ketika kita melihat seseorang, orang yang kita kenal, ataupun artis misalkan kita langsung bisa mengasosiasikan karakternya seperti apa gitu ya, kemudian, eee, sifat-sifat demografi maupun psikografinya seperti apa. Ya, jadi, itulah brand ya. Nah, sekarang kita bisa bisa mengetahui secara lebih kontras sebetulnya apa perbedaan produk dan brand. Jadi kalau ini ada gelas dikasih air air transparan ya, atau air putih kita menyebutnya, ini adalah kita sebut air minum. Tapi ketika dia disimpan ke dalam sebuah kemasan, packaging yang punya kekhasan tertentu, kemudian kita lihat ya di tengahnya itu ada semacam, ini ya, lembaran kemasan yang ada namanya, ada umbrella brand-nya nih, Danone ya, kemudian ada ditutupnya juga dikasih segel. Ini bukan lagi air minum biasa ya, tapi dia sudah menjadi brand ya. Termasuk juga ini ya, jadi kalau minum teh ya, seperti teh tubruk seperti ini produknya, padahal sama-sama teh ya, tapi ketika dia dikemas dalam satu kemasan tertentu, kemudian, di dikomunikasikan dengan cara tertentu, ternyata yang membedakan kedua kedua grup ini apa, itu adalah, nilainya ya. Jadi pertama nanti kita akan ada satu slide yang merekap ya, meringkas ini semua. Namun dari slide ini kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan produk yang di sebelah kiri dengan produk yang ditambah ada elemen brand di situ yang membedakan paling jelas pertama adalah harga jualnya ya. Sekarang kan kalau kita beli yang 350 mililiter saja ya, supaya setara dengan gelas ini, kan harganya sekitar 3.500 bahkan sebagian ada yang 5.000. Tapi maukah kita ketika ada orang yang menawarkan, air minum dalam gelas gitu ya, sama-sama bening ya, kemudian dia jual, "Silakan Pak, minum air air putih ini harganya 3.000." Rasanya, kecil kemungkinan, kecuali kita benar-benar haus gitu ya. Jadi, eee, karena yang kedua juga ada kredibilitas di situ. Jadi, kalau kita ada yang nawarin orang air minum terbuka kayak gini, kita udah mulai curiga kan, ini isi airnya apa ya? Gitu kan. Ini airnya beneran dia mau ngasih minum atau dia mau, eee, mau menipu saya nih gitu ya. Nah, karena di sini ada kredibilitas ya. Artinya kenapa juga si brand Aqua ini tutupnya ada segel dan sebagainya itu ada punya fungsi. Dia sedang dia sedang menyampaikan, benefit ya, eee, keuntungan atau kelebihan yang ingin dia konsumen dapatkan. Nah, itu nanti elemen-elemen itu nanti akan kita bahas ya. Tapi dari sini ya, dari kasus-kasus sederhana ini kita bisa bisa merasakan sebetulnya brand itu lebih daripada sekedar produk ya. Termasuk teh juga ya, kalau kita ada yang ngasih juga teh kayak gini gitu ya, orang walaupun ini, sangat, mungkin asli gitu ya, kita mungkin nggak akan mau berani, membeli nilainya ya satu gelas ini sampai 2.000 atau 5.000 rupiah gitu ya. Tapi kalau, teh semacam ini di kafe gitu ya, itu minimal mungkin 10.000 ya, teh tawar hangat itu. Yang 5.000 juga jarang kayaknya ya, 10.000 minimal. Jadi artinya,
brand itu bisa menaikkan nilai suatu produk, ya, bahkan bisa berlipat-lipat kali lipat. Jadi dia juga sebuah produk. Jadi brand Aqua ini di dalamnya ada bagian dari brand itu produk, yaitu berupa produk air dalam kemasan. Namun yang membuat brand ini nilainya bisa 5 kali lipat atau 10 kali lipat dari produk yang biasa-biasa, itu adalah brand-nya, ya. Makanya itu yang disebut dengan brand value. Ya, nilai suatu brand itu adalah bisa diibaratkan kalau dia tanpa merek, nilai HPP-nya, ya, harga pokok produksinya berapa, ketika dikasih merek, orang mau beli berapa, itu namanya perceived value, nilai yang dipersepsikan, maka selisih keduanya itulah yang disebut dengan brand value. Jadi, kalau kita mau mengukur kekuatan merek kita, itu gampangnya adalah kalau produk yang sama tanpa dikasih merek, kita bilang ke orang nih mau beli berapa. Ya, misalkan ini nih, air dalam botol kemasan ini tanpa embel-embel merek, kita bilang ke orang, "Ini kalau ada produk kayak gini mau beli berapa?" "Ah, ya mungkin 1.000 lah." Terus kemudian dikasih merek ini, "Mau beli berapa?" 5.000. Berarti brand value-nya 5 kali lipat, gitu. Simpelnya begitu, ya. Walaupun pengukuran brand value itu nanti akan ada banyak matriks, ya, ukuran-ukuran yang terlibat. Nah, contoh yang lain, ini sama, ya, seperti ini, air susu gitu di gelas dengan merek Anlin, ini juga punya value yang berbeda. Karena ketika kita melihat produk ini di dalam gelas ini warna putih, kita nggak tahu ini susu apa. Ini jangan-jangan susu bayi gitu, ya. Atau bisa juga dia susu orang dewasa, susu kambing atau susu sapi, ini masih question mark, ya. Tapi ketika ini sudah mulai ada brand, Anlin Concentrate, 4 kali calcium of regular fresh milk, ya. Artinya dia bilang ini susu yang di dalam kemasan ini punya kandungan kalsium 4 kali lipat. Dia sedang membangun nilai atas dirinya, ya. Jadi orang akan membeli lebih daripada regular fresh milk. Jadi kalau di sini ada Anlin, di sini bahkan ada fresh milk dengan merek yang bahkan yang reguler, pasti ketika kita tes, ya, di riset konsumen, orang akan mempersepsikan ini nilainya lebih tinggi dibandingkan yang biasa. Nah, nanti akan kita bahas tentang bagaimana mengkomunikasikan ini semua sebetulnya di sesi kedua nanti, ya, pekan depan. Namun beberapa elemen pentingnya akan kita bahas di pertemuan sekarang, ya. Nah, termasuk ini, ya, ini kopi, bahkan kopi semacam ini kalau kita di kafe, ya mungkin kita juga bisa dapat harganya sekitar 15 sampai 20.000, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan ini, Starbucks, ya, yang ukuran reguler, itu nggak ada yang di bawah 40.000, ya. Jadi harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat. Padahal kita juga tidak tahu gitu, ya, apakah karena si Starbucks sekalipun dia tidak menjelaskan di dalam produknya ini kopi asal dari mana, tapi dia hanya menjelaskan nama sajiannya saja, kan, latte atau americano dan sebagainya gitu, ya. Nah, artinya sebetulnya secara harga pokok produksi atau COGS bisa jadi ini produk yang sama, namun ketika dikemas dan disajikan ke konsumen dengan cara yang berbeda dan ada elemen brand yang dibangun, itulah yang akan meninggikan nilainya. Nah, maka konteks inilah yang perlu kita mulai pikirkan, kita siapkan untuk setiap produk yang sedang kita kelola. Apakah itu produk yang sifatnya fisikal ataupun yang sifatnya service atau sebagai produk yang sifatnya lembaga organisasi. Karena lembaga organisasi juga dia punya fungsi, ya. Dia menawarkan benefit untuk target audiensnya. Nanti kita akan bahas itu semua. Jadi dari beberapa slide ke belakang kita bisa simpulkan, ya, apa itu brand. Rasanya saya yakin setiap kita udah mulai memahami, minimal membedakan antara apa itu produk dan brand, ya. Tapi mungkin agak susah untuk mendefinisikan, ya. Tapi definisi yang paling mudah adalah brand itu adalah semacam soul, ya. Itu jiwanya. Jadi kalau dalam konteks tubuh manusia itu brand itu adalah jiwa, ya. Sedangkan produk itu fisiknya, bodinya. Ya, jadi
memang yang paling enak mengasosiasikan brand itu seperti manusia, ya. Produk itu adalah fisik tubuh kita dengan ketinggian tertentu, jenis kelaminnya laki perempuan dan sebagainya. Tapi brand itu adalah karakter, attitude, ya personality dari seseorang yang ada mengisi tubuh ini, ruh yang mengisi tubuh ini, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi brand itu tidak terlihat, ya, secara tangible, ya. Kalaupun ada tulisan nama itu sebetulnya hanya bagian covernya dari brand gitu ya. Pada hakikatnya brand itu hanya bisa dirasakan. Seperti halnya tadi kita mempersonifikasi brand Mercedes-Benz sebagai seorang laki-laki, usianya udah agak mature, kemudian dia punya karakter kalau datang ke kawinan ya, pernikahan itu pakai tuxedo gitu. Kita bisa merasakan gitu ya, bisa memvisualisasikan, mempersonifikasikan dia bukan sekedar mobil biasa. Jadi brand itu terkait dengan khususnya nanti atribut-atribut emosional. Nah karena itu ketika ini terkait dengan emotional attributes, ini penting sekali nanti untuk mengidentifikasi sebetulnya sisi lain dari konsumen, ya. Jadi konsumen itu di dunia marketing, di dunia brand management itu bukan robot, ya. Makanya ini bukan bicara masalah functional attribute atau functional benefit. Kalau umumnya orang jualan itu kan supaya laku udah kasih murah aja, kasih diskon. Ternyata konsumen nggak demikian. Karena tidak semua konsumen mau beli sesuatu dengan harga murah. Ya, harganya murah pasti laku. Itu not necessarily seperti itu. Nah, karena itu penting bagi kita untuk mulai memikirkan brand dari produk yang sedang kita kembangkan. Ya. Jadi brand itu terkait atribut emosional, bukan fisik. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, atau ini deh satu slide terakhir ya terkait dengan. Jadi ini secara akademis ya. Ada namanya ini David Eker. Dia bapaknya brand. Dia bilang brand itu punya equity, ekuitas. Punya kalau dalam keuangan kan equity itu semacam modal ya. Atau dalam bahasa lain mungkin aset ya. Jadi satu brand itu memiliki aset yang dia bilang pertama awareness. Ya, kita tadi bisa mengasosiasikan, mempersonifikasi merek-merek yang tadi ditampilkan dengan mudah karena kita sudah mengenalnya. Ya. Nah, namun elemen dari pengenalan ini penting bukan sekedar nama atau asosiasi ke kategori, tapi juga ini recognition sama top of mind ya. Top of mind itu adalah nama merek yang disebut pertama kali di kategorinya gitu. Jadi kalau saya tanya sekarang khususnya ke peserta putri, ibu-ibu nih, sebutkan 3 merek sampo. Nah, ketika nama brand itu disebut pertama kali secara dominan oleh kebanyakan orang, maka dia berada di top of mind. Dan itu biasanya ada hubungan dengan investasi merek itu untuk mengkomunikasikan dirinya kepada kepada target audience ya, kepada target marketnya. Nah, yang kedua adalah ini, asosiasi. Kalau awareness ini memang sebatas biasa umumnya nama gitu ya. Atau dengan bentuk simbol, logo dan sebagainya itu ke kategori awareness. Tapi kalau asosiasi, nah ini sudah di level di atasnya, kita sedang ingin ya pemilik merek itu, pemilik brand, dia harus punya visi, dia punya rencana, ingin diasosiasikan seperti apa mereknya itu. Jadi ketika bicara association, brand association tuh ini by design, by intention, pemilik brand itu meniatkan dengan diri ini produk saya ini ingin diposisikan seperti apa. Termasuk brand owner-nya dari Mercedes-Benz itu mereka by design, by intention itu merencanakan mereknya itu dibikin premium dan dengan sengaja mereka ingin brandnya itu nanti kalau dipersonifikasi itu tadi seperti profil yang kita sebutkan, laki-laki, mature, elegan gitu, kemudian
high value gitu ya. Seperti itu ya, itu brand asosiasi. Kemudian yang ketiga perceive value. Nah ini penting karena kalau yang jualan nanti kita ingin dipersepsikan nilai dari merek kita ini di posisi yang mana ya. Sesimpel sebetulnya ada 3 level kalau pricing level ya, atau value level itu. Pertama economics ya atau low, yang kedua middle atau mass market, yang ketiga premium ya. Jadi biasanya kategorisasinya di 3 level itu. Termasuk ketika kita nanti punya produk, ketika kita menetapkan di awal perceived value dari brand kita ini adalah di premium, itu jangan salah ya membuat berbagai macam atribut karakter brand yang membuat dia jadi mass market atau jadi low. Nah ini hati-hati ya. Makanya ketika eksekusi di sisi kreatif ya, brand owner harus membrief para kreatif designer tentang nanti makanya kita sebut brand DNA ya. Brand DNA-nya seperti apa? Itu harus dipahami lebih dahulu karena jangan sampai salah mengkomunikasikan brand DNA-nya. Nah, yang terakhir adalah other assets ya, personality sama reputasi dan sebagainya. Jadi ini kayak manusia kan ya, ketika kita misalkan mau membranding suatu sosok, pertama kan kita bikin dia terkenal, kemudian diasosiasikan dia ini orang baik, orang pintar, atau seperti apa nih? Lebih ke bisnis, lebih ke akademik gitu ya, atau orang politik gitu ya, atau orang sosial, itu kan harus direncanakan di awal. Ini positioningnya mau, asosiasinya mau seperti apa. Kemudian perceive value-nya. Ya, karena perceive value ini nanti berhubungan dengan apa kemampuan target customer untuk membeli ya. Jadi ini apakah harga yang mahal atau pertengahan atau yang murah. Sama other assets. Demikian ya. Nah, ini sebetulnya inti dari sesi kita hari ini tentang brand DNA. Jadi istilahnya ada banyak, setidaknya ada 3 lah yang saya kenal ya. Jadi ada yang menyebutnya brand DNA, ada yang menyebutnya brand pyramid karena semacam piramida ya. Yang ketiga ada yang disebut keystone ya. Ini waktu saya ambil nih keystone ini waktu ini Heinz tuh pakai keystone. Kalau pyramid ini Unilever. Ya Unilever menyebutnya brand pyramid. Brand DNA ini perusahaan-perusahaan Europe menyebutnya brand DNA. Dan semua para brand manager di perusahaan-perusahaan multinasional itu elemennya selalu ada 8 ini. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan multinasional itu mereka memiliki pakem ya, memiliki kitab untuk mengelola brand mereka yang disebut dengan brand book. Dan isinya brand book itu hanya 8 elemen ini. Ya. Nah karena itu salah satu output dari sesi pertama ini ya, nanti yang akan saya kasih tugas ini ke peserta adalah membuat brand DNA dari masing-masing produk peserta nih ya. Nggak apa-apa, jangan takut salah, justru kita akan bahas itu. Yang penting kita sudah mulai dipaksa untuk menentukan 8 elemen dari brand kita. Ya, nanti kita akan bahas secara lebih spesifik, khususnya di sesi pertama ini kita akan membahas ini ya, 3 elemen pertama sampai ke insight. Nanti pekan depan kita akan membahas sudah mulai ke elemen sampai elemen ke-7. Nanti brand activation tuh ke brand essence ya. Jadi ini sesi pertama pekan ini, sesi minggu depan ini karena ini deliver di brand communication dan brand activation itu tentang brand essence ya. Jadi ingat yang sudah ada di WhatsApp group jangan khawatir, nanti semua materi dalam bentuk PDF ini kan saya share supaya bisa belajar ulang. Tapi memang biasanya PDF itu tidak ada penjelasannya secara detail ya, makanya tetap stay tune, perhatikan selama 1,5 jam ke depan. Oke, saya mungkin agak hold dulu sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan,
Saya cek dulu ya chat box. Saya kasih waktu 5 menit untuk posting pertanyaan di chat area, nanti saya akan langsung bahas. Oke, ini belum ada pertanyaan ya. Value creation. Oke. Ya, kalau bicara value ini beda dengan price ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dari bagian pertama ini? Clear? Di chat itu ada Pak, di chat. Di chat. Ada dari Kak Jumadi. Oke, oke. Penjualannya sedang, sebentar ya. Sedang sepi banget, belum ketemu customer. Misal sayur asem mentah di warung 4.000, kalau di bakul sayur 14.000 siap masak biar customer. Pas yang mana ya? Oke. Oke, ini nanti saya jawab di bagian akhir saja, Pak ya. Tapi saya akan selalu mengingat pertanyaannya ini, karena nanti ada hubungan dengan ini, dengan yang akan kita bahas ya, tentang target consumer. Ya. Ini jawabannya panjang ini ya, ini tergantung gitu. Baik, terus yang kedua, mana yang harus kita dahulukan? Produknya laku dulu atau langsung memikirkan brand? Ketika kita melaunch satu produk di awal, kita di zaman ini ya harus khususnya ketika dia adalah produk ke consumer, jadi target marketnya adalah konsumen akhir, yaitu manusia individu gitu ya, itu harus dengan brandnya. Kecuali jualan komoditas. Contoh misalkan batu bara. Bisa jadi kita nggak perlu bikin merek di awal karena dia bukan produk B2C, dia bukan produk business to consumer, dia produk industri. Jadi orang industri nggak akan peduli dengan merek, dia akan melihat itu sebagai salah satu bahan baku untuk proses berikutnya, dia akan mencari yang paling murah. Gitu, kayak batu bara, pasir, gitu ya. Semen aja sekarang udah ada brandnya, karena semen itu target consumer-nya adalah, target marketnya adalah end consumer yang punya rumah. Ya, kecuali semen untuk bangunan. Setahu saya juga itu ada brandnya ya, ada brand untuk target industri gitu. Jadi ini ya Mas Hafiz Akbar, kalau kita launch sebuah produk dan itu untuk end customer atau end consumer, end user, dan dia adalah manusia individu, ya individu manusia gitu, brand harus sudah mulai difikirkan ketika diluncurkan produk itu, gitu ya. Kecuali kalau yang kita tidak perlu memikirkan brand jika apa? Jika produk yang akan kita tawarkan itu untuk target non manusia, misalkan ya, yang tidak punya sisi emosional untuk mempertimbangkan ya, seperti misalkan air, ya air kayak air pump gitu ya. Tadi seperti misalkan batu bara dan lain sebagainya, pasir gitu ya, dalam truk-truk kan itu nggak penting brand. Walaupun bisa saja kita mau bikin brandnya. Bagaimana jika kerja organisasi kita tidak seimbang antara membangun kualitas produk dengan semangat nge-branding? Nah ini, nanti ada namanya reason to believe. Orang nggak percaya gitu ya. Dia PHP, banyak janji, ternyata nggak ada gitu ya. Misalkan, kami produknya paling bagus, ya tahan lama, 5 tahun segala macam, pas orang pakai, seminggu rusak. Itu nanti akan merusak brand credibility. Jadi nanti ada namanya marketing funnel. Orang untuk membuktikan janji sebuah merek itu akan terlebih dahulu melakukan trial, ya, nyoba. Jadi transaksi pertama atau konsumsi pertama itu akan menjadi moment of truth, ya, untuk membuktikan apakah benar yang dijanjikan brand itu nyata adanya. Nah, ketika tidak, orang menjadi tidak percaya dan tidak akan terjadi repeat, ya. Tidak akan terjadi repeat order lah, tidak akan repeat purchase. Jadi lapse, ya, orangnya jadi pergi gitu. Nah, jadi makanya penting untuk nanti kita akan bahas ke sisi itu ya, tentang konsistensi bagaimana membangun tadi marketing funnel ya. Itu mungkin di sesi ketiga nanti. Sejauh mana nama brand menaikkan value? Yang tepat seperti apa?
sejauh kita membangun ya, ya. Jadi bukan hanya nama ya. Makanya nanti kita akan bahas itu. Jadi brand itu bukan hanya nama. Di sini kita nggak di sini kita lihat ya bahwa brand itu bukan sekedar nama. Dia tuh sebetulnya harus berisi ini semua nih ya. Nanti kita akan bahas ini. Akan ngebahas ini. Apa bedanya nge-branding sama nge-marketing? Aktivitas marketing sama branding itu agak beda ya. Jadi tapi jadi marketing itu lebih luas daripada brand, termasuk channel strategi ya. Bagaimana kita mikirin ini brand kita ini harus masuk ke channel mana, ke saluran komunikasi mana atau saluran pembelian mana, itu masuknya ke marketing ya. Walaupun yang melakukan adalah brand manager. Jadi ya sebetulnya di dalam marketing itu ada brand team, jadi brand manager yang ngurusin brand, ada juga tim riset ya yang menemukan keinginan-keinginan konsumen terhadap kategori yang brand itu ada ya. Jadi marketing itu lebih luas ya dibandingkan dengan brand. Oke, cukup ya sesi tanya jawabnya. Nanti kalau masih ada nanti saya akan bahas mungkin ketika akan ngebahas di bagian belakang. Kenapa ada ceretan ya? Baik, jadi brand DNA itu adalah ini. Jadi suatu brand itu untuk dia memiliki profil yang lengkap, brand owner, pemilik brand ini harus mampu mendefinisikan, menjelaskan 8 poin ini. Ya. Atau dia mendefinisikan 8 poin ini pada brand yang sedang dia buat atau sedang dia bangun, ya. Atau seorang konsultan atau seorang creative designer ketika akan membuat desain untuk suatu brand, sebaiknya sebelum dia membuat desain, dia meminta dulu kepada brand owner, saya minta brand DNA-nya seperti apa. Gitu. Jangan sampai seorang desainer dikasih brief sama pemilik brand, Mas, tolong bikinin dong desain promosi, saya mau bikin acara lari sehat. Ini ya mereknya, dikasih mereknya Mercedes-Benz. Kemudian dia bikinlah dengan kreasi seninya gitu ya. Ternyata dia ungkapkan dengan atribut dan karakter Daihatsu. Ya, jadinya tuh tadi kayak pakai batik, kemudian usianya usia 20, 25 gitu ya. Tapi di situ ada logo Mercedes-Benz. Nanti kata para pemakai Mercedes-Benz, it's not me gitu. Dia akan bilang, ini bukan buat saya leafletnya ini. Saya nggak kayak gitu. Ini apa sih? Dia ngomong apa? Terus kok saya merasa terhina ya sekarang. Masa saya membeli merek ini kok diposisikan begitu? Itu si konsumen tuh dalam hatinya seolah-olah berbicara seperti itu karena salah eksekusi. Nah, ini hati-hati ya. Jadi karena itu ketika kita akan membangun sebuah produk yang ada brand-nya, sebaiknya kita menentukan terlebih dahulu DNA-nya seperti apa. Sehingga nanti di fase berikutnya, mengeksekusi komunikasinya, kemudian kepada siapanya, bahasanya, kata-katanya, itu disesuaikan dengan DNA-nya ini. Gitu ya. Jadi, ya kayak pemerintah lah, sebelum eksekusi kerja kan dia bikin RKAP dulu atau GBHN zaman dulu ya. Jadi punya strategic planning dulu dia mau apa gitu. Baru kemudian nanti eksekusi itu ngikutin panduan itu. Jadi brand DNA ini seperti panduan. Ya, panduan yang diinginkan oleh pemilik bahwa merek ini harus seperti itu. Nah, ini ada apa saja? Ya, pertama adalah ada kompetitif, konteks. Jadi ini berbicara tentang saingannya. Jadi ini ada di kategori apa? Contoh tadi misalkan namanya Pak bakul sayur ya, Pak Jumadi ya. Ini nggak apa-apa. Saya ya sebentar. Clear. Oke. Nah, contoh misalkan tadi bakul sayur Pak Jumadi ya. Dia kan itu produknya sayur dan lauk mentah, siap masak. Brandnya bakul sayur. Berarti dia harus menentukan kompetitif konteksnya. Ini jualan sayur mentah tapi siap masak ya.
ini siapa saja pemainnya di situ. Berarti kompetitif konteksnya adalah misalkan pedagang sayur di pasar, pedagang sayur keliling yang gerobakan nganter-nganter ke rumah, atau bahkan termasuk yang online. Nah, jangan-jangan nih punya saya juga sama di saingannya Bagol Sayurnya, Itani misalkan, Sayur Box, ya, Tani Hub dan sebagainya. Ini kita harus lihat pasar yang sedang akan kita garap gitu ya, ini competitive context, dan para pemain di dalamnya yang berpotensi menjadi pesaing kita. Nah, yang kedua customer target. Jadi kita harus menentukan dalam konteks kompetisi ini kita mau ambil target konsumen yang mana, gitu ya. Jadi ini memang ada hubungan dengan keilmuan yang lain namanya competitive strategy. Sebaiknya kita mengambil pasar yang namanya blue ocean ya, yang besar tapi tidak banyak kompetisi di situ sehingga kita dengan mudah mengambil pasar. Tapi kalau kita masuk ke red ocean, pasar yang di situ banyak kompetisi, kita menawarkan hal yang sama itu pasti berdarah-darah. Nah, karena itu ini di satu baris yang sama. Ya, di satu baris yang sama. Idealnya brand kita itu punya uniqueness ya, punya keunikan yang berbeda dengan kompetisinya, dengan kompetitor lain di kategorinya. Idealnya seperti itu. Dan memang harus punya uniqueness, punya diferensiasi, ya. Atau bisa juga ya udah nggak apa-apa saya nggak apa-apa perang deh sama yang lain karena di satu bongkahan besar target konsumen yang banyak misalkan. Pokoknya ini ibu-ibu di komplek perumahan gitu ya. Berarti target kompetitor saya adalah tukang sayur gerobakan yang masuk ke perumahan. Ya, dia tidak menargetkan konsumen yang datang ke pasar tradisional atau konsumen yang ke pasar modern misalkan. Contohnya seperti itu ya. Jadi ini harus didefinisikan di awal karena by design harusnya ketika kita membuat sebuah produk, apakah itu organisasi, apakah itu produk fisik, apakah itu produk jasa ataupun produk teknologi aplikasi, itu secara bisnis ketika dia produk komersial pasti udah ada niat kita tuh. Kenapa bikin itu? Karena nggak mungkin dia muncul tiba-tiba kan. Saya mau bikin ini deh, kenapa? Nggak tahu, saya pingin aja. Itu aneh tuh orang kalau kayak gitu. Pasti ada latar belakang gitu ya. Di balik kenapa dia meluncurkan atau melahirkan atau mendirikan produk tersebut. Nah, ini harus jelas kompetitif konteksnya apa. Contoh misalkan organisasi ya. Organisasi kepemudaan. Berarti kompetitif konteksnya adalah ini target marketnya adalah para pemuda, itu harus dijelaskan usia demografiknya berapa. Kemudian target yang mana? Pemuda yang mana nih? Pemuda kota, pemuda desa, atau pemuda usia SMA atau pemuda usia SMP atau mahasiswa gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu simpelnya. Ini saya akan kasih contoh ya contoh misalkan ini ya di brand yang sudah besar lah ya. Sebentar ya. Nih. Contoh Nike ya. Nike itu ini beneran ya. Ini bukan ini adalah brand DNA-nya Nike. Kecuali dia sekarang sudah berubah ya. Lihat nih. Nike itu dia mendefinisikan competitive konteksnya. Direct kompetitornya adalah sportwear and equipment. Jadi berbagai macam produk untuk olahraga ya, sportwear ya, apakah sepatu ataupun misalkan baju jersey gitu ya, topi ataupun apapun ya, sportwear pokoknya, dan equipment-nya. Jadi termasuk alat-alat olahraganya. Nah, indirect kompetitornya adalah casual fashion wear. Jadi itu baju yang non sporty, yang casual gitu. Tapi kan orang ketika beli kaos itu bisa jadi yang sporty ataupun yang casual agak mirip-mirip tuh. Ini makanya dia disebut sebagai indirect competitor. Ya. Nah, siapa target konsumennya? Sporty people. Jadi orang yang senang olahraga. Jadi orang yang senang tiduran, malas-malesan itu bukan target ini ya, target consumernya buat Nike ya. Jadi makanya nanti ini akan
menunjukkan atau mengarahkan dalam eksekusi-eksekusi kreatifnya itu tentang olahraga gitu. Ya nggak ada kan di posternya Nike itu orang yang lagi belajar atau orang yang lagi makan, nggak ada. Semuanya tentang sport, tentang sporty ya, tentang aktivitas sesuatu yang berhubungan dengan sport gitu. Nah, prime targetnya ya, primary targetnya competitive young people. Jadi orang yang senang kompetisi. Jadi misalkan dia senang ikutan lomba maraton, kemudian atau lomba basket dan sebagainya. Jadi orang yang senang kompetisi. Kenapa? Mungkin kalau saya duga ya, kenapa dia primary targetnya orang yang kompetitif? Karena kalau orang yang kompetitif tuh dia pasti akan sering pakai produk ini sehingga cepat rusak, sehingga repeat ordernya makin makin sering, makin banyak. Dan dia mungkin akan punya lebih daripada satu sepatu olahraga. Kaosnya juga sportwear-nya akan punya banyak lebih dari satu karena dia senang olahraga, senang latihan untuk menyiapkan kompetisinya, sehingga dia butuh lebih banyak. Kaosnya mungkin punya 5 gitu ya, sepatunya mungkin punya 3 pasang dan lain sebagainya. Sehingga dia ada target market yang akan memberikan revenue besar untuk si brand ini gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa mendefinisikan ini di awal karena ini nanti ya ke atasnya ini tuh ditentukan oleh dasarnya ini. Nah, insight-nya adalah apa? I want to win, losing sucks. Saya mau menang, kalah itu menyebalkan gitu ya. Jadi Nike itu ya tentang kemenangan ya. Nah, kenapa seperti ini nanti kita akan bahas tentang insight ya. Ini contoh yang lain, Starbucks ya. Starbucks itu target marketnya ternyata bukan kopi, ini meeting places ya. Apa kompetisinya itu adalah meeting places, tempat-tempat meeting yang lain ya, pubs, coffee, shop ya. Nah, siapa target marketnya? Urban office workers. Jadi para pekerja kantoran and shoppers, orang yang belanja terus mungkin nunggu capek ya di situ. Prime targetnya coffee lovers. Ya. Nah, lihat nih insight-nya. Nanti kita akan bahas ya insight. I need a place to be away from work where I can feel at home with people like me. Ya. Jadi saya butuh tempat buat kerja gitu. Jauh dari rumah ya. Dan bisa ketemu sama orang-orang kayak saya. Jadi sibuk di situ tuh meeting, bisnis, ngobrol segala macam. Ya, dan ini beda kita bisa lihat ya, yang ngisi Starbucks itu sama yang ngisi McD, walaupun itu McCoffee gitu ya, itu beda dari sisi segmentasi dan sebagainya. Oke, ini cukup dulu ya, karena saya sebetulnya ini hanya untuk pengenalan tadi tentang brand DNA, tapi kita akan bahas sampai insight ya. Nah, kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk membahas insight. Baik, lanjut dulu ya ke sini. Jadi ketika kita akan mau melakukan kampanye marketing, ini pertama harus memahami dulu konsumen, ya. Kebutuhannya apa, kemudian kita bisa akhirnya nanti mau nawarin apa atas kebutuhannya mereka ini, kemudian apa yang kita tawarkan itu menyelesaikan masalah mereka. Nah, itulah disebut dengan insight, ya. Jadi masalah konsumen, insight itu apa? Itu adalah masalah konsumen. Kalau mau diterjemahkan secara sederhana seperti itu. Kemudian kita baru ngomong gimana cara menyampaikannya ke mereka, dikomunikasikan secara unik dan kreatif. Ini akan kita bahas minggu depan. Sama kemudian nanti dieksekusi di channel yang tepat. Ya. Nah, tapi untuk poin 1 dan 2 kita akan bahas 20 menit ke depan. Poin 3 kita akan bahas di minggu depan, keempat di 2 minggu lagi. Ya. Nah, jadi ini dalam konteks yang lebih luas ya, bukan brand, ya, tapi marketing. Jadi marketing itu adalah seni memahami dan menyelesaikan masalah konsumen. Ya, ini harus ada kata di sini, masalah konsumen ya. Dan mengkomunikasikannya secara kreatif. Jadi kalau kita mau mempengaruhi target konsumen kita lewat aktivitas marketing, pertama kita harus memahami dulu mereka, menemukan masalah mereka, dan membuat solusi atas masalah tersebut. Kemudian tahapan berikutnya mengkomunikasikan secara kreatif. Ya. Nah, kita sekarang akan bahas dulu tentang bagaimana memahami konsumen dan menemukan masalah
mereka dan kemudian nanti menjadi actionable insight ya. Nah, ya, pertama memahami konsumen tuh sebetulnya bahasa branding atau bahasa marketingnya itu adalah menemukan consumer insight. Ya, jadi tadi ada pertanyaan ya, saya punya produk ini, apakah itu sudah benar? Jawabannya tergantung, apakah Anda memahami konsumen Anda, apakah Anda memahami masalah konsumen Anda sehingga produknya seperti itu, apakah menyelesaikan masalah mereka? Gitu. Ya. Harganya sekian, apakah sudah tepat? Tergantung. Apakah harga itu adalah solusi atas target konsumen yang ingin disasar? Gitu ya. Nah, karena itu ini menemukan consumer insight. Nah, pertama, apa itu insight? Ya, jadi kalau kita, ini saya berharap ini saya buat sesimpel mungkin sehingga nanti ketika kita mengingat atau mengulang-ulang materi ini, kita bisa menghubungkannya dengan hal-hal yang mudah dipahami. Contoh misalkan ini, insight itu ingat saja gunung es, ya, iceberg. Kalau kita mau memahami insight, itu ingat gunung es. Gunung es itu seperti ini, yang muncul ke permukaan itu hanya 10%, bongkahan di bawahnya itu 90%. Ya. Nah, konsumen itu seperti itu. Yang kita lihat dari konsumen, ya, perilakunya, kebiasaannya, itu adalah hanya 10% loh. Percaya atau tidak, itu cuma 10% dari siapa dia sesungguhnya. Kita hanya tahu apa dia, bagaimana ya, apa yang dia lakukan, bagaimana dia melakukannya, fakta, perilaku, kebiasaan. Nah, yang 90% yang harus kita buka tabir itu adalah sebetulnya yang di bawah. Ya, behavior, ada thoughts, ada feeling, sama emotion. Ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan why, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia suka ini, dia tidak suka itu, kenapa? Ya, kalau pertanyaan kenapa itu adalah yang menyibak 90% dari sisi lain konsumen. Itu bicara tentang motif, keinginan, cita-cita, perasaan, dan sebagainya. Nah, insight itu adalah kita sedang mencari tahu yang di bawah ini. Ya, nih insight itu adalah alasan utama seseorang memilih sesuatu. Biasanya motivasi, kebutuhan, keinginan, cita-cita yang belum terpenuhi. Nah, masalah ya. Nah, gimana cara menemukan insight? Makanya dibuat lebih sederhana. Cuman ada 3 langkah. Kalau kita mau menemukan insight dari sesuatu, fasenya ada 3. Pertama, faktanya apa? Kedua, kebutuhan apa yang ingin diselesaikan atas fakta itu? Ya, kenapa dia melakukan fakta-fakta itu? Dia ingin menyelesaikan kebutuhan yang mana? Baru yang ketiga, adakah masalah yang kita temukan ketika si konsumen itu memenuhi kebutuhannya? Ya, ini ya. Jadi ini yang disebut dengan insight trinity. Ini ya. Jadi ada fakta atau truth, ya, pola yang terjadi berulang-ulang jadi kebiasaan. Jadi ini harus tervalidasi ya, bukan hanya fenomena sesaat atau apa. Tapi kalau berulang-ulang dan menjadi kebiasaan itu adalah fakta ya atau truth. Kemudian needs, ya, di balik truth ini pasti ada motivasi orang kenapa dia mendasari melakukan kebiasaan tersebut. Dan ketika orang melakukan sesuatu untuk memenuhi kebiasaan tersebut ada masalah. Ya. Dan disinilah insight. Jadi kalau kita menemukan masalah, itu artinya peluang bisnis. Ya. Itu peluang brand kita untuk menyelesaikan masalah dari target audience, dari yang target market yang akan kita garap. Ya. Ini contoh ya. Ini contoh paling mudah dan contoh abadi saya sebutnya ya. Ini ada nama seorang bapak namanya Tirto Utomo. Waktu itu dia melihat fakta orang-orang kalau bepergian tahun 70-an tuh dari satu kota ke kota lain naik kereta api. Dan mereka di perjalanan suka terlihat haus dan merasa mengalami kesulitan untuk mencari air untuk menghilangkan rasa hausnya. Ya, mereka harus turun ya di zaman itu ya untuk dapat air putih. Biasanya supaya nggak sulit mereka dari awal bepergian bawa termos atau botol diisi sama air ya. Begitu ya, ini zaman dulu ya. Yang ngalamin masa-masa ini nih, yang mungkin kelahiran tahun 70, 80 tuh
fenomena ini masih ingat mungkin. Nah, ini adalah sebuah fakta ya. Sampai akhirnya dia memiliki ide untuk menjual air mineral dalam kemasan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar konsumen akan minum dimanapun kapanpun. Jadi kan simpel ya. Faktanya orang tuh haus kalau dalam perjalanan, faktanya juga dia bawa termos. Kan ribet gitu. Ya udah, kita ganti saja termos itu dengan botol diisi air. Gitu. Terus dijual di berbagai macam tempat ketika si orang tersebut melakukan perjalanan. Sampai akhirnya muncullah ini. Jadi Aqua ini adalah one of a very innovative and insightful innovation ya. Ini very insightful innovation Aqua ini. Walaupun kalau kita sekarang melihatnya mungkin ya sederhana banget sih inovasi apaan gitu. Tapi ini sebetulnya luar biasa gitu ya, menyelesaikan masalah konsumen dengan sangat mendasar. Jadi kalau kita buat ke dalam Insight Trinity, faktanya apa? Saya perlu minum air putih sehari minimal 2 liter. Ini kan fakta. Nah, manusia normal tuh tiap hari harus minum, kalau enggak dia dehidrasi kan. Needs-nya apa? Supaya saya tetap sehat dan bugar. Artinya dalam konteks orang dalam perjalanan pun sama, walaupun dia diam duduk, dia tetap butuh minum supaya metabolisme tubuhnya tuh tetap sehat dan bugar dengan 2 liter itu. Cuman masalahnya, saya merasa sulit untuk mendapatkan ya air putih yang murni dan sehat, khususnya ketika saya dalam perjalanan di luar rumah. Kalau dalam rumah kan gampang, tinggal masak atau mungkin saat itu ya, saat itu tinggal masak air aja gitu. Nah, maka ketika ini nih sulit untuk mendapatkan di perjalanan, ini adalah problems. Dan inilah insight ya, 3 hal ini jadi insight untuk menemukan satu solusi berupa tadi air minum dalam kemasan. Ya, jadi consumer problem-nya adalah saya merasa sulit untuk mendapatkan air putih yang murni dan sehat ketika saya dalam perjalanan. Solutionnya adalah AMDK, air minum dalam kemasan. Gitu. Ya, jadi suatu produk atau brand yang berhasil itu adalah yang menyelesaikan masalah konsumen. Jadi apapun ya, tadi misalkan Pak Jumadi ya, bakul sayur itu menyelesaikan masalah konsumen yang mana? Ada insight nggak? Ada fakta, ada kebutuhan yang belum terpenuhi kebutuhan itu secara maksimum, sehingga brand atau produk yang ditawarkan ke target market itu menyelesaikan masalah mereka itu. Itu harus strong dulu, harus clear Pak. Ya, kalau nggak jelas itu masalahnya mana, ini solusi untuk masalah mana, maka biasanya nggak connect tuh, nanti nggak ada respon dari konsumen gitu ya. Ya, jadi ini yang disebut dengan 3 magic words ya. Jadi what happened, why, what's wrong ya. Insight itu bisa dieksplor dengan menanyakan tiga pertanyaan ini ya. What happened ya. Ada fakta apa, kemudian mengapa orang melakukan itu, kemudian ada masalah apa ya. What happened, why, sama what's wrong. Gitu ya. Nah, sekarang coba saya mau tanya ini yang Aqua gelas ini, consumer problems-nya apa? Kenapa si Aqua mengeluarkan produk gelas? Padahal dia sudah punya produk Aqua botol 600 ml. Coba silakan jawab di chat. Apa masalah yang ingin diselesaikan oleh Aqua gelas? Ini kalau nggak salah isinya 250 ml ya. 200 ml. Silakan jawab di chat. Apa masalah yang ingin diselesaikan? Kebutuhan minum rumahan, nggak perlu cuci gelas. Iya, tapi rasanya tidak terlalu spesifik di rumahan, mudah dibawa,
Oke, masalahnya betul ini, kebanyakan volumenya, ya yang 600 mililiter di titik tertentu kebanyakan, sehingga nggak, terlalu banyak ya, maksudnya orang nggak butuh sebanyak itu. Oke. Terus lebih murah, simpel, sekali minum bisa beli banyak. Aqua botol sering tersisa sekali minum. Oke, momentumnya ya, momentum atau event apa yang membuat orang itu menggunakan aqua gelas? Kapan? Kapan aqua gelas ini jadi solusi? Pengajian, pernikahan, hajatan, yes, betul. Karena kebayang kan kalau di pernikahan itu dikasih air botol 600 mililiter gitu ya. Ini grosiran, gudang atau nikahan gitu juga kan, maksudnya botol di mana-mana gitu, nggak praktis, kebanyakan. Jadi ternyata ya setiap, bahkan di satu brand yang sama, ketika diluncurkan satu SKU baru, itu tuh ada masalah yang diselesaikan. Jadi berkembang, ya jadi brand itu sama satu brand, tapi ketika nanti dia menyelesaikan masalah konsumen tuh bisa berkembang jenis produknya. Ya, makanya jangan fokus ke produk, tapi brand dulu. Brand ini, Aqua ini menyelesaikan masalah akses terhadap eh, ini ya, kebutuhan minum supaya tetap segar, sehat, ya, bukan sekedar air minum biasa ya. Maka muncul SKU ini. Nah, berikutnya ini. Ini botol premium ya, bentuknya gelas, dari gelas, dari kaca gitu, dari botol botol kaca. Ini beda sekali dengan desain botol plastik yang 600 mililiter, tapi brandnya tetap Aqua. Apa ininya? Ini solusi atas masalah apa? Betul, untuk di hotel. Kenapa di hotel? Kenapa dia tidak dijual di pedagang asongan? Atau dia tidak dijual di kafe-kafe, warung bakso, dan sebagainya? Nah, pasti nggak elegan, betul. Untuk premium, betul. Ya, jadi ternyata brand itu kan bisa relevan dengan ada occasion, ada event ya yang berhubungan. Kebayang nggak kalau seandainya ada rapat umum pemegang saham, perusahaan besar, TBK gitu ya, di hotel, terus minumnya pakai aqua gelas gitu. Silakan Pak Direktur sama Komisaris minum dulu. Itu Pak, jatuh Pak, itunya sedotannya gitu ya, pakai aqua gelas. Kan nggak lucu gitu. Ya, jadi makanya brand itu harus hadir di sinilah ya, kalau perusahaan besar TBK untuk komisaris sama apa ya, dikasih botol, kemudian gelasnya juga pasti bukan gelas yang biasa gitu, gelasnya yang ada itu loh ya, kayak wine gitu. Jadi seperti itu ya. Makanya ketika kita mengembangkan eh, produk yang lebih spesifik di bawah brand yang sedang kita kembangkan, itu yang harus dicari pertama kali itu adalah apa masalah konsumennya. Kita menemukan insight dulu kan. Faktanya apa? Di hotel orang sering meeting, needs-nya apa? Ya kalau di hotel meeting pakai tuxedo gitu, pakai dasi, pakai jas, masa aqua botol gitu. Maka positioning produknya juga ya harus ditampilkan kemasan yang relevan dengan occasion-nya ya. Seperti itu. Makanya muncullah SKU yang ini. Nah, yang terakhir, jangan salah, ini insight-nya sangat kuat ini. Aqua galon ini apa? Uh, Insight-nya apa? Faktanya apa? Kemudian needs-nya apa? Sama problems-nya apa? Silakan di chat. Buat rame-rame, ya oke lah ya. Lebih hemat, nggak perlu banyak sampah. Untuk rumah, kebutuhan orang rumah. Ya betul. Kalau orang rumah nggak nggak bisa masak air gitu ya, udah nggak zaman kan sekarang masak air, masa harus beli berkarton-karton aqua gelas gitu, atau aqua botol beli 3 karton, satu orang, nggak lucu juga itu, nanti akan banyak ini ya, sampah juga. Tapi ketika ada galonan kayak gini, ini kan lebih efisien ya. Jadi intinya begitu ya teman-teman sekalian, bahwa eh, satu brand atau produk yang kita tawarkan ke target konsumen itu ada masalah yang ingin dijawab dengan munculnya brand itu. Ya.
Ini rekap yang tadi. Nah, saya yakin setelah hari ini, kalau teman-teman nonton iklan di TV, itu udah bisa nebak, ya. Makin jago sekarang, udah bisa jadi brand manager nih sekarang. Ya, coba saya mau exercise lagi. Ini Pure Eat, ini menyelesaikan ya consumer problems apa? Ya, apa masalah yang ingin diselesaikan oleh Pure Eat itu? Ya, beli Aqua, kerepotan masak air di rumah, air tanah terlalu kotor. Ya, betul. Jadi, ini kan yang ngeluarin Unilever. Dia itu mau mendisrupt pasarnya Aqua. Karena bahkan Aqua galon aja itu meninggalkan masalah. Karena pertama kalau Aqua galon itu habis, dia harus isi ulang, dia harus pergi ke minimarket, gitu ya. Harganya juga relatif mahal. Tapi kalau ini betul gampang, proses air, tanah, minum. Jadi setiap ada masalah di konsumen itu akan menjadi satu akan melahirkan satu solusi ya untuk konsumen, dan kita bisa membuat inovasi produk dan membangun brandnya di situ. Langsung deh ke ini nih, ke Alfamart 24 jam, apa masalah yang diselesaikan? Atau apa insight customer problems dari munculnya brand Alfamart opens 24 hours, yang 24 jam buka. Barangkali mau ngopi jam 12, menyediakan kebutuhan terbatas. Banyak yang mudik malam. Iya, betul ya. Jadi, intinya seperti itu. Pokoknya setiap ada masalah konsumen, ada problems, maka disitulah brand bisa berperan. Ya. Oke, ini kita sudah di ujung. Ya, saya akan kembali ke sini sebagai ringkasan dari sesi pertama ini. Ya, jadi brand itu memiliki DNA, ya, dan harus memiliki DNA, yaitu dia jelas kompetitif konteksnya, siapa atau industri atau kategori market apa yang sedang dia akan garap, kemudian konsumen targetnya siapa, dan insight-nya apa. Ya, jadi kembali tadi ke contoh misalkan dalam konteks si Nike ya, dia Nike itu insight-nya adalah setiap orang, ya khususnya target consumer ini nih, yang sporty people sama yang kompetitif, insight-nya apa? Dia tuh selalu ingin menang. Kalau ikut misalkan main basket, main bola, bulu tangkis atau apapun, kan kalau olahraga tuh pingin menang gitu, walaupun itu bukan di kompetisi yang formal gitu ya. Kalah itu menyebalkan gitu. Maka dia membutuhkan peralatan pendukung untuk olahraganya itu sehingga dia bisa menang gitu. Nah, makanya Nike. Nah, kalau kita lihat ya, nanti ini saya agak loncat sebetulnya dengan materi yang berikutnya. Esensi dari Nike itu apa? Feeling the victory. Jadi kalau orang pakai Nike itu dia merasa udah menang duluan gitu. Dia merasakan bagaimana kemenangan itu. Ya, seperti Starbucks, coffee as a way of life. Ya, esensinya itu. Jadi coffee itu bukan penghilang dahaga atau penghilang rasa kantuk ya. Tapi bagi Starbucks, Starbucks itu adalah a way of life. Itu gaya hidup gitu. Makanya dia semua komunikasi kreatif dari outletnya merepresentasi elemen-elemen brand DNA ini. Begitu ya. Nah, jadi ini mungkin wrap up dari saya, bahwa brand itu dia bukan produk, brand itu seperti soul, dia tidak terlihat tapi bisa dirasakan, dan brand itu biasanya berhubungan lebih banyak dengan atribut-atribut emosional bukan fisik. Karena itu kita harus membangun brand dengan cara membangun asosiasinya. Brand kita ini mau kita asosiasikan dengan apa, atau dipersonifikasikan seperti siapa. Kemudian diposisikan nilainya, dipersepsikan kita ingin target market kita mempersepsikan brand kita ini di level yang mana, ya, image-nya, persepsinya gitu, apakah premium, mass market atau ekonomik. Kemudian personality, reputasinya seperti apa.
dan itu diungkapkan ke dalam brand DNA, ya, yaitu competitive konteksnya, consumer targetnya, sama insight-nya. Ya, insight ini harus yang akan melatar belakangi semuanya. Demikian ya, menurut saya untuk sesi pertama. Ini kita pelan-pelan aja. Insya Allah pekan depan kita akan membahas bagaimana menerjemahkan insight ini ke dalam 4 elemen di atasnya, yaitu key brand benefits. Ya, ini sebetulnya adalah apa yang dijanjikan oleh brand terhadap masalah yang dihadapi oleh konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah reason to believe, apa alasan supaya konsumen percaya bahwa janji kita itu bisa kita berikan kepada konsumen. Nah, dari dua hal ini harus diterjemahkan ke dalam karakter brand. Ini sudah mulai kepada ini sisi-sisi yang sifatnya psikografik tadi ya. Jadi sifatnya, karakternya seperti apa, sisi emosional brand itu ingin ditampilkan seperti apa, elegan kah, tadi seperti Mercedes-Benz ya, atau dia misalkan sporty seperti Nike, sama brand properties. Brand properties ini sangat, orang desain sangat berhubungan, simbolnya apa, logonya seperti apa, jenis tulisannya seperti apa. Kalau kita lihat tadi jenis tulisan Rolex itu tajam-tajam ya. Jadi fontnya aja itu tajam ya, beda dengan Casio. Casio itu lebih lurus, kemudian nggak terlalu tajam. Itu berhubungan dengan ini, benefit, reason to believe, dan sebagainya. Ya, jadi ada hubungan yang saling erat satu dengan yang lain ketika kita membangun brand, membuat logo, nama, dan keseluruhan karakternya. Sampai nanti terakhir di ujung adalah brand essence. Ya, brand essence ini melingkupi seluruh elemen-elemen, 7 elemen di bawahnya.